Halo semua, perkenalkan nama saya Sadi Nagarin. Saya adalah mahasiswa aktif di kampus Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Manado, jurusan Manajemen Informatika, program studi Manajemen Informatika. Saat ini saya akan memberikan informasi terkait beberapa hal penting, yaitu yang pertama tentang black box testing dan yang kedua tentang white box testing. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi sistem tanpa mengetahui isi atau struktur kode program di dalamnya. Dalam metode ini, tester hanya melihat apa input yang dimasukkan, apa proses yang terjadi, dan apa output yang dihasilkan. Jadi, penguji memperlakukan aplikasi seperti kotak hitam yang bagian dalamnya tidak terlihat. Adapun tujuan dari black box testing, yang pertama, memastikan semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, menemukan kesalahan seperti error tampilan, kesalahan proses, dan output yang tidak sesuai. Ketiga, memvalidasi apakah sistem memenuhi spesifikasi. Dan adapun contoh dari black box testing, yang pertama, memasukkan data login yang benar dan salah untuk melihat hasilnya. Yang kedua, menguji form pendaftaran apakah dapat mendeteksi input kosong. Dan yang ketiga, mengecek tombol-tombol apakah berfungsi. Ya, selanjutnya mari kita lihat apa teknik dari black box testing. Ya, ada beberapa teknik yang sering digunakan. Yang pertama, equivalence partitioning, yaitu membagi input ke dalam kelompok yang dianggap sama. Yang kedua, boundary value analysis, yaitu menguji nilai batas minimum, maksimum, dan nilai tepi lainnya. Yang ketiga, decision table testing, yaitu menguji kondisi yang kompleks dalam bentuk tabel keputusan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah use case testing, di mana menguji berdasarkan skenario pengguna sebenarnya. Ya, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang white box testing, di mana white box testing adalah metode pengujian yang melihat langsung struktur internal program termasuk kode, logika, alur, kondisi, dan perulangan. Pada metode ini, tester harus memahami kode pemrograman sisi dalam aplikasi seperti kode berjalan dengan benar. Adapun tujuan dari white box testing, yaitu yang pertama, mendeteksi kesalahan logika yang tidak terlihat dari sisi pengguna. Yang kedua, menguji keamanan struktur dan efisiensi algoritma. Dan yang ketiga, memastikan semua jalur program telah diuji. Selanjutnya, teknik white box testing, di mana dalam hal ini ada beberapa teknik umum yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, statement coverage, yaitu menguji agar semua baris kode dijalankan. Yang kedua, branch coverage, yaitu menguji semua kemungkinan cabang seperti if-else. Dan yang ketiga, path coverage, yaitu menguji seluruh jalur logika yang mungkin terjadi. Dan yang keempat adalah loop testing, yaitu menguji perulangan agar tidak terjadi infinite loop atau kesalahan logika. Ya, kesimpulannya bahwa kedua metode ini saling melengkapi. Black box memastikan fungsi bekerja dengan benar, sementara white box memastikan kode di dalamnya juga benar dan bebas kesalahan. Demikian video yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.